intens investigasi, kasus penghilangan nyawa Vina Cirebon dan sang kekasih memang seolah tidak ada habisnya dibahas selama kurang lebih sebulan belakangan ini. Ya, kembali heboh sejak diadaptasi kembali oleh sebuah production house yang di dalamnya bahkan disebutkan menyisipkan video-video asli kejadian hilangnya nyawa Vina yang terjadi di medio tahun 2016 silam. Kasus ini diketahui memang memancing jutaan pasang mata, bahkan di antaranya warganet yang bertindak bak detektif yang seolah sedang mengawal kasusnya sendiri untuk ditemukan pelaku aslinya agar bisa segera dipersidangkan. Meski begitu, tidak hanya masyarakat luas, banyak juga di antara para pengacara dan orang-orang berpendidikan di negara ini yang ikut-ikutan mencoba terlibat. Salah satunya adalah pengacara Deo Lipa yang saat ditemui tim intens investigasi mengaku cukup mengikuti alur yang terjadi. Lantas, seperti apa Deo Lipa menanggapi hebohnya penangkapan seorang DPO atas nama Peggy Setiawan atau alias Robi Irawan atau alias Peron yang menurut banyak warganet masih menyisakan kejanggalan? Seperti apa Deo Lipa juga menanggapi pihak kepolisian yang menggugurkan 2 orang DPO yang seolah selama ini dinyatakan fiktif? Benarkah sama seperti pengacara-pengacara lainnya yang siap turun gunung mengawal kasus ini, pengacara Deo Lipa pun menuturkan hal yang sama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya tentu harus. Kenapa saya tidak pernah melakukan apa itu? Terus fitnah, saya rela mati. Bak seorang yang tidak bersalah dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Seperti itulah keterangan yang keluar dari mulut Peggy Setiawan atau alias Robi Irawan atau alias Peron yang dihadirkan di depan pihak kepolisian dan juga awak media dalam rilis yang pihak kepolisian Polisi Daerah Polda Jawa Barat dalam kasus penghilangan nyawa Vina Cirebon dan kekasihnya Eki beberapa waktu silam. Dianggap bersalah telah melakukan penghilangan nyawa berencana serta kekerasan memaksa anak melakukan ruda paksa yang menyalahi pasal undang-undang yang berlaku. Seperti diketahui, penangkapan Peggy masih menyisakan tanda tanya besar bagi masyarakat dan banyak di antara warganet yang seolah bertindak sebagai detektif daring dalam permasalahan ini. Ya, banyak yang beranggapan penangkapan tersangka berbeda dengan pelaku aslinya, seperti banyak yang beredar di sosial media. Untuk mengetahui apakah penangkapan dari pihak kepolisian menyalahi aturan atau tidak, tim intens investigasi pun mencoba mengkonfirmasi lewat pengacara kondang yang juga melambung namanya saat menjadi pengacara Baradae Deo Lipa Yumara. Lantas, seperti apa pengakuan Deo Lipa Yumara mengenai penangkapan dan penetapan Peggy sebagai tersangka oleh pihak kepolisian? Benarkah menurutnya penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap satu tersangka lainnya, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1
KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. TKP-nya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Saya kira itu salah satu upaya dari pihak keluarga mungkin untuk menyembunyikan keberadaan daripada PS ini dengan mengelabui lingkungan bahwa nama PS bukan lagi PS tetapi Robi, panggilannya Robi. Itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik kos. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 P.B/2017/PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor lalu mengejarnya sampai di flyover, kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong. Sementara itu, pengacara dengan nama asli Otto Cornelis Kaligis ini juga menambahkan pernyataan yang cukup mengejutkan, di mana menurutnya pihak kepolisian dinilai terlalu cepat untuk menjatuhkan vonis kepada Peggy Setiawan atau alias Robi Irawan atau alias Perong yang ditetapkan sebagai tersangka dan satu-satunya DPO dalam hal penghilangan nyawa Vina. Otto sebagai pengacara kawakan yang bahkan sudah puluhan tahun mengawal kasus hukum meminta kepada polisi bahwa akan bekerja secara profesional. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal-usul. Melihat dari luar, yang pertama kita tidak bisa memastikan apakah Peggy ini pelaku pembunuhan ataukah tidak, ataukah ada orang lain yang disamakan seperti dia gitu. Kita nggak bisa memastikan itu. Tapi pada pakemnya, pada umumnya, ketika polisi kemudian melakukan proses penyelidikan,
penyidikan, kemudian ini apalagi sudah sampai dipersidangkan ya, beberapa sudah ditahan, sudah diputus bersalah, kemudian masih ada satu buron yang kemudian dibikin oleh polisi pada waktu itu kan, bahwasanya ini DPO, sehingga patut diduga ya ada satu pelaku lagi yang kemudian kata tim dari Polda Jawa Barat tertangkap yang namanya Peggy. Tentunya mereka nggak asal tangkap, tentunya berdasarkan adalah analisa dari perkara masa lalu 8 tahun. Sayangnya kenapa nggak dulu ditangkap begitu, sehingga ketika kasus ini diramaikan oleh film, jadilah kemudian polisi bergerak lagi nih atas dasar apa? Ya atas dasar desakan film gitu. Desakan film dan desakan masyarakat yang nonton film. Kalau kita nggak nonton film itu juga kita nggak desak-desak karena kita nggak tahu tuh persoalan. Tapi kan ada masyarakat yang nonton film bikin cerita, lagi cerita tentang temennya si Vina kan yang kesurupan, itu dijadikan dasar. Sayang sekali orang Indonesia kan kesurupan aja jadi dasar memperkarakan sesuatu. Tapi sebelum itu memang sudah ada buron DPO. Pada waktu itu disebut 3 orang kan DPO. Nah, yang sekarang tertangkaplah yang namanya Peggy. Tentunya polisi nggak salah tangkap, ada dasarnya. Persoalannya, apakah polisi menangkap itu orang ini memang melakukan atau dia memang tidak melakukan tapi dituduh-tuduh melakukan pada waktu itu sehingga dia jadi DPO. Kemudian karena ketakutan dia kemudian lari, ganti nama atau apa, sehingga timbullah rasa takut dia kan. Padahal dia sendiri nggak melakukan. Misalnya banyak perkara tersangka buang badan ke orang lain yang nggak melakukan. Nah, orang yang dituduh ini kan ketakutan tuh, ditakutin, akhirnya dia lari, ganti nama segala macam, sehingga menjadi dasar pembenar bahwasanya dia melakukan. Padahal belum tentu dia melakukan gitu. Jadi sebenarnya secara ini kan DPO, kesaksian dia pada masa lalu itu belum ada, cuma ada teman-temannya cerita, ya kan. Nah, apakah dia melakukan atau tidak belum tentu juga. Tapi karena dia kabur, ketakutan gara-gara mau ditangkap, mau dikurung, lalu dia lari, akhirnya dia kemudian mengganti namanya, melarikan diri, walaupun dia tidak melakukan. Jadi nggak semua orang yang melarikan diri itu adalah pelaku, nggak semua orang yang dituduh itu melakukan. Tapi karena dia takut, jadi dia lari. Nah, ini menjadi alasan pembenar penyidik atau masyarakat, bahwasanya lu kan kabur, kalau lu nggak kabur harusnya lu gentle dong kan gitu kan. Nah, ini persoalannya di sistem hukum kita sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang sistem kita ini, hukum kita ini kadang-kadang menjudge orang yang nggak salah jadi salah. Jadi orang ini akhirnya jadi takut nih, dia nggak salah, tapi karena takut dia mau dipenjara, dia lari, ganti nama, padahal dia tidak melakukan. Nah, itu dalam konteks Peggy. Apakah dia melakukan atau tidak? Ya, yang tahu sebenarnya adalah penyelidikan itu sendiri sama Peggy-nya. Begitu. Nah, kalau Peggy-nya dia perlu kesal, saya nggak melakukan, tapi karena saya takut saya lari, ya gitu kan, kelihatannya begitu dia. Jadi ya saya nggak berani menduga Peggy adalah pelaku, nggak berani menjustifikasi, walaupun teman-teman polisi ya memang dia, gitu kan. Buktikan di pengadilan, itulah. Ya karena masa lalu sih udah 8 tahun, ini karena kasus kelamaan. 8 tahun orang udah lupa loh. Kadang penyidiknya udah ganti, kadang Kapolres sudah ganti, gitu. Jadi banyak hal yang kemudian berubah, termasuk Peggy sendiri. Waktu DPO mukanya masih imut, ketika dia ketangkap dia udah jadi bapak-bapak mukanya, ya kan? Bagaimana kita berusaha membuktikan itu? Terus siapa nanti saksinya pas di persidangan? Jadi terhadap kasus Peggy sendiri yang diduga pidana, saya nggak berani menjustifikasi atau membuat dugaan-dugaan bahwasanya dia adalah pelaku, karena kelamaan. Kecuali Peggy datang, oh saya mengaku, memang saya membunuh, saya memukul, saya otak pelakunya, itu baru beres tuh, ini ada pengakuan. Ini orang nggak ngaku. Ya, pengacara Deo Lipa dalam hal ini juga menyikapi perihal penetapan 2 DPO yang menurut pihak kepolisian harus ditanggalkan dari hasil penyelidikan. Seperti diketahui, 2 nama tersebut yang diantaranya adalah Dani dan Andi dinyatakan sebagai nama yang fiktif berdasarkan keterangan dari tersangka-tersangka lainnya. Lagi-lagi pengacara Deo Lipa pun mengatakan hal ini sebenarnya hal yang wajar
mengingat pihak kepolisian bisa saja menetapkan seseorang menjadi tersangka menurut keyakinan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Tapi tentu hal tersebut perlu diverifikasi sehingga adanya lembaga hukum yang melanjutkan perkara tersebut, yaitu pengadilan. Polisi punya kewenangan untuk menyatakan demikian. Jadi kewenangan itu bukan di tangan kita, tapi di tangan polisi. Jadi kalau polisi punya kewenangan bilang, setelah kami lidik, setelah kami sidik, setelah kami analisa dengan perkara-perkara ini, dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya, bukti-buktinya, bahwa ternyata ini DPO cuma dia doang, yang dua ini sebenarnya DPO fiktif, ya polisi punya kewenangan untuk menyatakan demikian. Gitu. Walaupun kita akan bertanya-tanya, kok bisa? Gitu. Jawabannya, ya bisa. Mungkin saja itu terjadi. Sekali ya, kadang-kadang penanganan perkara itu seringkali dipergunakan untuk memuaskan publik, memberikan kepuasan kepada publik yang oh ini ada perkara, ada tersangkanya, ini ada pelakunya, ini sehingga nanti case-nya udah clear, padahal seringkali itu nggak jernih. Tapi itu seringkali terjadi. Nah, cara paling rasional untuk memverifikasi atau membuktikan ini adanya di dunia pengadilan. Nanti di situ hakim yang akan menentukan apakah ini menjadi peradilan yang benar atau ini akan menjadi peradilan yang sesat, yang menyesatkan seseorang yang nggak perlu dipidana menjadi dipidana. Sementara itu, mengenai kejanggalan publik yang melihat banyak kejanggalan dalam penangkapan Peggy atau dalam tanda kutip salah tangkap, Deo Lipa mengatakan memang ada kemungkinan hal itu terjadi. Bahkan menurutnya tidak hanya di negara kita Republik Indonesia hal ini bisa terjadi, di negara yang sudah memiliki hukum yang luar biasa saja seperti Amerika Serikat, hal itu bisa saja terjadi. Lantaran hal tersebut menurutnya perlu dilakukan penyidikan yang menggunakan alat-alat modern seperti halnya sidik jari, gaya bahasa, hingga hal-hal lainnya, sehingga mengurangi salah dalam menentukan tersangka. Keyakinan polisi adalah keyakinan rasional berdasarkan penyelidikan dan penyidikan. Tentunya itu. Gak mungkin mereka bilang, oh kami yakin fake ini. Kenapa? Karena ada kesilina kesurupan cerita. Gak mungkin. Jadi dasarnya adalah dasar-dasar yang dipunyai oleh penyelidikan dan penyidikan polisi. Kadang-kadang dasar itu bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Yang ujinya ada di pengadilan, benar atau salah hasil penyelidikan. Karena nggak semuanya hasil penyelidikan dan penyidikan polisi itu menghasilkan kebenaran. Kadang-kadang sesat, gitu. Kadang-kadang sesat, salah. Makanya ada filter. Filter ini ya adanya di tangan hakim, jaksa, persidangan yang formal. Apakah boleh polisi mentersangkakan seseorang? Ya boleh-boleh saja, karena situasi lapangan, situasi proses penyidikan, atau orang yang nggak ngaku terus dia ngaku, gitu kan, atau orang yang nggak bersalah dia mengaku untuk menjaga temannya, dia mengorbankan dirinya, kan seringkali begitu. Sehingga yang begitu-begitu itu menyebabkan teman-teman penyidik polisi akhirnya salah dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Nggak cuma di Indonesia, di Amerika juga banyak begitu. Salah ya, karena orangnya yang tersangka ini mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Dia aku sebagai pembunuh padahal bukan dia. Gitu. Makanya yang bagus itu penyelidikan dan penyidikan yang menggunakan alat-alat modern, menggunakan sidik jari, gaya bahasa, macam-macam lah yang sifatnya benar-benar modern, sehingga mengurangi salah dalam menentukan tersangka. Sementara itu, saat disinggung perihal pengakuan Peggy di hadapan pihak kepolisian dan awak media, Deo Lipa pun mengatakan bahwa dirinya jugalah salah satu orang yang terpengaruh dengan pengakuan Peggy. Maka dari itu ia pun sangat menunggu-nunggu hasil apa yang terjadi di persidangan. Pasalnya menurutnya dengan banyaknya tersangka yang sudah diamankan, bisa saja menjadi peluang Peggy tidak bersalah di hadapan majelis hakim. Lantas bagaimana Deo Lipa menyoroti pengakuan Peggy menurut kacamata sebagai pengacara? Benarkah jika diminta bantuan hukumnya untuk mengawal kasus ini, Deo Lipa siap menemani Peggy menjadi kuasa hukumnya jika diminta?
Ya kan namanya dari kita pihak PG, Pak. kita pengacara ya, apa yang orang perlukan ya kita, kalau kita bisa bantu kita bantu, kalau kita waktu luang kita waktu luang. Tapi nggak, perkara ini memang perkara yang menarik untuk pengacara untuk meneliti sebaik mungkin, sebisa mungkin apa yang terjadi, explore perkara namanya kan. Nah di sisi itu, di sisi kemanusiaan ya kita bantu juga. Siapa tahu si Peggy ini karena ketakutan aja jadi dia ganti nama, lari kan, karena ketakutan walaupun dia nggak melakukan. Kita juga kadang-kadang zaman dulu waktu SMP, bukan kita pelakunya tapi karena takut kita lari aja daripada ketangkep kita, walaupun dia bukan pelakunya, teman kita pelakunya waktu SMP gitu. Ya siapa tahu Peggy model begitu, yakin nggak yakin relatif. Kalau kita kan nggak ngikutin perkaranya secara detail, kita kadang-kadang cuma ngelihat simpul orangnya, keluh kesah, berat hati, oh saya nggak melakukan, bukan saya, sumpah mati. Kan dari gambar itu orang bisa terpengaruh. Ya, saya termasuk yang terpengaruh. Ya saya masih belum yakin kalau dia adalah pelakunya sebelum pembuktian yang akurat yang ada di persidangan. Dibatasi dia pelakunya, karena nanti ada saksi-saksi yang bicara, ada alat-alat bukti otentik, ada visum, ada sidik jari. Kalau emang itu dapat semua berarti dialah pelaku. Tapi kalau sampai pembuktian itu juga nggak bisa mengarah dia, sampai kemudian kemungkinan semua 30% adalah dia pelakunya, nggak sampai 70%, ya mending dilepaskan aja. Lebih baik melepaskan orang bersalah karena kita nggak punya bukti dibanding kita menghukum orang yang tidak bersalah karena bukti palsu atau bukti-bukti yang nggak akurat. Jadi tinggal filternya adalah di hakim, jaksa, dan pengacara ketika ini dipersidangkan. Kalau polisi menangkap, dia menangkap walaupun salah atau nggak salah dia tangkap, kemudian ini bisa terjadi sampai persidangan begitu. Nah apalagi tampaknya saksi-saksi yang menyatakan atau tersangka tadinya yang memberikan kesaksian bahwasanya Peggy adalah pelakunya, kemudian orangnya mungkin masih ditahan atau udah keluar, atau nanti ketika dia jadi saksi belok. Bisa jadi ketika si Peggy disidangkan sebagai terdakwa, bisa jadi tidak ada saksi sehingga dia lolos dari hukuman karena nggak ada saksi yang menceritakan. Di balik siap turun gunungnya kuasa hukum senior Deo Lipa, tentu masih banyak di antara sejumlah nama kuasa hukum senior yang menuturkan akan berpartisipasi. Lantas seperti apa pernyataan Kamarudin Simanjuntak? Benarkah ia juga siap dijadikan pengacara jika dibutuhkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Setali 3 uang dengan kesiapan pengacara Deo Lipa Yumara. Sebelumnya pengacara kondang yang juga mantan kuasa hukum Brigadir J juga mengaku siap mengawal kasus ini. Ia melalui instingnya sebagai seorang pengacara juga berkeyakinan penuh pasti masih ada 2 DPO lainnya yang harus ditangkap dan diamankan. Mengingat hal tersebut juga sudah tertuang di berita acara, lalu juga melewati beberapa kali pemeriksaan. Ya harus dapat semuanya. Di mana 2 lagi? Di mana disembunyikan? Disidik orang tuanya, saudaranya, kakak adiknya, siapa yang bertelepon, siapa yang menyembunyikan atau mengumpatkan DPO itu. Menurut saya pasti ada komunikasi dengan keluarganya. Di Polres mereka menyatakan ada buron 3, di Polda mengatakan buron ada, kemudian hari-hari terakhirnya menjadi tidak ada. You percaya yang mana? Percaya penyidik yang pertama yang di Polres, kemudian tidak percaya sama yang di Polda. Masa dari ada menjadi tidak ada?
Sementara itu mengutip BAP pihak kepolisian, kejadian naas yang dialami Vina dan kekasihnya Eki masih menyisakan kejanggalan. Kabarnya memang bermula ketika Eki dan seorang teman berjalan beriringan mengendarai sepeda motor pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan itu mereka diduga diikuti oleh segerombolan geng motor dan setibanya di depan SMPN 11 Kota Cirebon, rombongan geng motor itu mulai melempari korban dengan batu hingga berhasil memepet korban. Tak lama setelahnya, motor yang dikendarai Vina dan kekasihnya terjatuh di jembatan Kepongpongan Cirebon. Sementara rekan korban lainnya berhasil melarikan diri. Usai terjatuh, para pelaku diduga melakukan penganiayaan kepada korban hingga tewas. Tak hanya itu, para pelaku juga diduga sempat melakukan ruda paksa kepada almarhumah Vina. Dan jasad dibiarkan di jembatan Kepongpongan agar tampak seperti korban kecelakaan. Menanggapi dua pengacara hebat yang akan mengawal kasus ini, hal yang sama pun dilontarkan pengacara senior Oce Kaligis yang siap menjadi kuasa hukum jika diminta. Tugas pengacara saya mesti mau. Tapi kan terlalu banyak, dia kan punya pengacara terdahulu. Saya menghargai sesama rekan saya. Mereka sudah cukup berjuang pada waktu itu. Bahwa mereka belum berhasil, bukan berarti perjuangan mereka itu berhenti. Mari sama-sama kita mencari dan menggali kebenaran itu. Karena pembunuhan itu bukan pidana biasa itu. Kalau semua begini-begini aja, hilang dalam keraguan-raguan, di mana kepastian hukum kalau begitu ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.